Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam teman-teman semuanya. Kembali dengan saya Ahsanul Fikri yang akan mengulas seputar dunia kampus. Tentunya di sini adalah untuk upaya meningkatkan soft skill teman-teman. Kita sharing aja di sini ya. Lalu pada kesempatan kali ini saya akan bahas apa sih? Nah, masih terkait tema yang kemarin-kemarin kita ulas juga, yaitu terkait debat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana tentang how to give and accept the interrupt during debate. Ya, jadi bagaimana kita bisa memberi atau menerima sebuah interupsi di dalam atau selama debat itu berlangsung. Nah, nama lainnya interupsi juga teman-teman nanti bisa dapatkan namanya POI ya, Point of Information. Nah, bagaimana caranya? Are you curious? Penasaran? Let's get started. Oke. Kita awali dengan definisi dulu ya, atau definition, bahwa interupsi adalah sanggahan atau pertanyaan yang diberikan oleh tim lawan atas persetujuan oleh pembicara menurut ketentuan yang berlaku. Ya, jadi di sini bentuknya bisa berupa sanggahan, pernyataan, atau pertanyaan yang ditujukan kepada tim lawan. Seperti itu. Oke. Lalu bagaimanakah cara kita untuk memberikan sebuah interupsi atau cara menerimanya? Nah, kita bahas ya next. Nah, yang pertama bagaimana cara kita untuk memberi interupsi itu sendiri ya teman-teman. Nah, tips untuk pemberi interupsi. Berarti ini orang yang ingin menginterupsi atau ingin menyela, tapi di sini dengan tentu dengan sopan ya, dengan sesuai dengan aturannya. Bahwa yang pertama, tips yang pertama adalah pahami ketentuan dari interupsi sendiri. Ya, memang dalam interupsi sendiri nanti di buku panduan yang teman-teman peroleh ketika ingin mengikuti lomba perdebatan nanti ada panduan atau ketentuan terkait bagaimana kita memberikan POI atau interupsi. Ya, pada menit berapakah kita boleh interupsi? Nah, biasanya di menit setelah 1 menit awal dan 1 menit sebelum akhir. Biasanya diberi itu adalah rentang waktu yang biasa digunakan di dalam perdebatan atau di dalam lomba debat. Nah, tapi kembalikan lagi juga ke panduan masing-masing penyelenggara. Dan berapa lama menyampaikan interupsi? Nah, biasanya berapa lama sih? Ya, biasanya standarnya itu 15 hingga 30 detik. Nah, kemudian berapa lama jeda antara interupsi satu ke interupsi selanjutnya? Maka juga diperhatikan. Jika interupsi kita ditolak, maka kita boleh interupsi lagi setelah berapa lama setelah interupsi tadi, atau ketika sudah interupsi kemudian ingin interupsi lagi, berapa lama jedanya? Pastinya ada aturannya juga. Nah, apakah juga ada tertuang di situ atau memang boleh secara terus-menerus atau berurutan seperti itu untuk melakukan interupsi? Maka harus kita pahami secara detail. Nah, dan jika belum paham bisa menjadi catatan yang nantinya bisa ditanyakan kepada pihak panitia maupun ditanyakan ketika technical meeting bersama. Yang kedua, relevan dengan mosi. Tentunya jangan sampai ya apa yang kita sanggah, apa yang ingin kita klarifikasi atau ingin kita tanyakan itu melebar dari mosi perdebatan ya. Pastikan hal yang diinterupsi masih relevan dengan mosi perdebatan atau argumen yang disampaikan oleh tim lawan. Jangan sampai OOT atau out of the topic ya, karena itu juga satu akan sangat mengurangi dari tim pemberi interupsi sendiri ya. So itu juga harus benar-benar diperhatikan ya terkait relevansi dari interupsi yang akan kita sampaikan. Oke, next. Apalagi ya, tips yang ketiga, berikan tanda atau kode. Ya, jika ingin melakukan interupsi, umumnya ya kita memberikan kode atau tanda atau biasanya dengan mengangkat tangan. Ya, contoh interupsi kayak gitu sambil berdiri dengan mengatakan kata interupsi. Itu banyak sekali cara yang dilakukan untuk melakukan interupsi di dalam sebuah perdebatan. Ada yang dengan tangan seperti interupsi, nah biasanya ada yang tangannya seperti ini, ada yang tangannya interupsi seperti sambil berdiri, ada yang sambil bareng-bareng tim bareng sama interupsi seperti itu. Jadi itu juga salah satu upaya untuk memberikan kode bahwa kita ingin melakukan interupsi. Nah, kemudian kalau memang sudah dipersilahkan atau diterima, maka yang terakhir nih harus to the point. Sampaikan inti dari poin yang ingin ditanyakan atau disanggah secara singkat, padat, dan jelas. Karena memang waktunya terbatas. Tidak perlu kita menjabarkan terkait latar belakang masalah kenapa kita ingin menanyakan itu atau menyangkal hal tersebut. Cukup langsung to the point saja apa yang ingin ditanyakan atau disanggah.
dengan tetap menjaga sikap dan emosi tentunya ya teman-teman. Jangan sampai kita terbawa emosi, terbawa suasana tensi yang tinggi, maka kita harus tetap santai. Karena itu bagian dari penilaian dari manner sendiri ya, sebagai sikap kita atau cara kita untuk menyampaikan sebuah argumentasi. So, ini tips untuk yang ingin memberikan interupsi. Lalu bagaimana kalau yang diinterupsi atau sebagai penerima interupsi? Nah, tipsnya seperti apa? Oke, check it out. Oke, tips and trick ya for ya setting team ya. Jadi dari tim penerima interupsi ya, yang pertama ya sama, pahami ketentuan interupsi. Bolehkah menolak atau menerima interupsi? Dan apakah ada batasan untuk menolak dan menerima? Jadi benar-benar ditanyakan apakah memang di dalam tersebut ada regulasi yang jelas terkait bagaimana kita boleh menolak interupsi atau memang wajib diterima, atau kita boleh menolak beberapa kali kemudian di interupsi yang kesekian kita wajib menerimanya. Maka itu harus benar-benar teman-teman pahami secara detail dan boleh ditanyakan ketika memang ada technical meeting ataupun langsung kepada panitia, karena ini juga harus kita pahami karena itu berpengaruh terhadap jalannya debat juga gitu. Kalau kita memang bisa menolak, maka ketika memang kita sedang menyampaikan poin penting yang memang punya nilai yang besar, kita bisa menolaknya agar kita bisa fokus. Namun ketika memang wajib menerimanya, maka kita juga harus melakukan nanti kita juga harus menyiapkan strategi apa yang cocok seperti itu. Oke, number 2 ya. Number second, itu tolak atau terima interupsi dengan baik ya. Jika memang boleh ditolak dan diterima, maka tolak dan terima interupsi dengan baik ya. Interupsi dapat kita tolak dengan kalau memang boleh ditolak, maka kita bisa mengatakan mohon maaf, tidak, terima kasih. Atau mungkin mohon maaf, kalau kita ingin melanjutkan argumentasi dulu karena tidak ingin diganggu konsentrasi kita dalam menyampaikan atau inti poin yang akan kita sampaikan, karena itu memang ya sebagai kunci dari argumen kita, sehingga kita tidak ingin adanya gangguan itu karena itu memecah konsentrasi, maka kita bisa mengatakan mohon maaf, izinkan saya untuk melanjutkan argumen terlebih dahulu. Nah, bisa mengatakan demikian. Atau mungkin teman-teman punya kalimat yang sopan lainnya. Nah, jika kita ingin menerima, maka kita juga bisa mengatakan ya baik, silahkan tim lawan atau kawan berpikir untuk menyatakan atau mengatakan sanggahan atau interupsinya, ataupun dengan kalimat-kalimat yang lain yang tentunya pada tahap atau pada koridor etika sopan ya tentunya. Oke. Next, apa? Kalau kita sudah menerima gitu, maka fokus saat diinterupsi ya. Tetap tenang, ya jangan merasa gugup dan sebagainya, karena memang itu juga bagian dari tim lawan untuk memecah konsentrasi atau mental. Sehingga kita harus tetap tenang. Dengar dengan baik gitu. Atau kita catat juga boleh, catat poin pentingnya itu, atau mungkin teman kita samping sebagai kerjasama juga boleh mencatatnya untuk mengingatkan nanti gitu. Dan ingat inti dari interupsi yang diberikan. Kalau saya kita ingat apa yang menjadi yang ingin ditanyakan gitu. Kemudian kalau sudah diinterupsi, maka ya kita kalau bisa ya sebisa mungkin kita bisa menjawab dari interupsi itu. Lalu bagaimana sih cara menjawab interupsi? Boleh menjawab langsung ya teman-teman. Baik, ya sebelum saya melanjutkan argumentasi saya ingin menjawab dulu sanggahan dari tim lawan bahwa bla 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 dan sebagainya. Dan langsung mengkonfirmasi, langsung menjawab, atau langsung memutarbalikkan dari sanggahan dari tim lawan. Atau teman-teman juga bisa menjawab setelah poin argumentasi yang teman-teman sampaikan selesai dengan mengatakan, baik, untuk interupsi yang telah diberikan akan saya jawab setelah saya menyelesaikan argumentasi pada kesempatan kali ini atau tim kami ini. Nah, nanti jangan lupa, nanti sebelum waktunya habis, teman-teman punya kewajiban untuk menuntaskan interupsi ini. Namun ini ada tips lagi ketika memang teman-teman masih ini by case ya, dan depend on your team ya, dikembalikan lagi kepada masing-masing tim. Tapi kalau biasanya kalau memang udah diinterupsi di waktu-waktu akhir nih, biasanya memang itu sengaja sekali ya untuk memecah konsentrasi dan sehingga poin-poin penting kita bisa kelewat, maka kita juga bisa menjawab begitu karena memang waktunya sudah berakhir. Baik, untuk interupsi yang telah diberikan karena memang waktunya akan dijawab oleh pembicara selanjutnya. Namun di sini saya ingin melanjutkan poin inti yang ingin
tim kami sampaikan. Boleh seperti itu. Bisa dilempar untuk interupsi ke pembicara selanjutnya ketika memang ada kemungkinan untuk pembicara selanjutnya untuk memberikan argumentasi. Ketika memang masih di pembicara 1 bisa kedua, 2 ketiga dan sebagainya. Nah, tapi kalau 3 nggak bisa lagi, makanya harus dijawab. Nah, maka itu juga salah satu trik ketika memang waktunya sudah, mereka menginterupsi ketika sudah di akhir-akhir waktu dan kita masih banyak sekali poin penting yang memang urgent sekali untuk disampaikan. Nah, oke, thank you. Itu adalah bagaimana etika kita memberi dan menerima, how to give and accept the interrupt or point of information during debate competition. So thank you very much for your attention. Okay, don't forget to like, share, and subscribe my channel, and please comment in the chat box. If you have any question and or you want to suggest something about my video or about tentang videoku atau video yang ingin dibuat selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.